Guys, doi sudah pakai cara nyamar, guys. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat beberapa cuplikan video yang lagi viral. Tentunya teman-teman sudah tahu semua tentang pertakjilan, dimana momen bulan Ramadan di 2024 ini banyak banget ya diramaikan oleh reaksi-reaksi dari netizen-netizen Indonesia, saudara-saudara kita dari non-muslim ataupun muslim yang mereaksi tentang berita tentang pertakjilan, di mana seolah-olah ada saling berebut tentang takjil ini teman-teman ya. Dan lucunya sampai segitunya viral tentang pertakjilan di bulan Ramadan tahun ini, ada lagu yang diciptakan oleh netizen Indonesia. Oke, silakan teman-teman nanti bisa berkomentar, tetapi teman-teman silakan lihat dulu cuplikan-cuplikan reaksi-reaksi dari netizen Indonesia. Banyak takjil sudah habis, diborongin, disikat sama non-is. Kalian datang dari jam 3 di saat kami lagi lemes-lemesnya. Tak disangka beli takjil, saingannya udah lintas agama. Lihat aja Natal depan, kami borong semua baju diskonan. Pohon cemara, selampu-lampunya kami borong semua. Menyala saudara non-Islamku. Ini bener banget. Ini bener banget. Jadi kalau misalkan sekarang itu kalau kita keliling kemana-mana, pasti kalian bakal menemukan salah satu FYP itu yang membahas masalah war takjil, dimana orang nonis lagi kayak merasa menang merdeka melawan mayoritas karena mereka itu bisa lebih cepat berburu takjil, lebih gesit dan lebih sering menang gitu. Kayak kita antri berburu takjil di jam 5, mereka berburu takjil di jam 3. Terus kayak untukmu agamamu masalah agama urus masing-masing, masalah takjil urusan kita sama-sama. Terus kayak ada juga orang Islam yang kayak bikin video nangis, terus dia bikin kayak gini, ini lucu banget. Tuhan selain setan yang dikurung, nonis yang ikut berburu takjil juga harus dikurung karena kita udah antri di jam 5 itu nggak kebagian takjil karena mereka berburu takjil di jam 3, kurang lebih kata-katanya gitu. Kayak kalian kalau keliling itu lucu banget, dan jangan dimaknai sebagai hal yang negatif ya guys. Ini kayak cuman lucu-lucuan, sama kayak tren lucu-lucuan masalah KPPS kemarin. Ini cuman bagian dari hiburan dan bagian dari tren. Jangan ada yang sensitif masalah agama. Guys, doi sudah pakai cara nyamar, guys. Gimana ini, guys? Oke, tenang. Mungkin cara yang paling ampuh begini nih ya. Ini contoh nih, gue contohin kalau gue jadi tukang jualan takjil. Iya, silakan. Iya, Mbak, mau cari apa? Ini ada lontong, risol, bakwannya juga masih pada anget kok. Iya, silakan dipilih aja. Tapi bentar. Sebelum mbaknya membeli, mbak harus jawab dulu pertanyaan saya. Coba, rukun iman ada berapa? Dan sebutkan. Nggak tahu. Oke, baik. Satu kesempatan lagi saya kasih ya. Coba tolong mbaknya baca niat sahur. Aduh, gimana nih? Sudah saya duga. Next. Tapi saya mau beli nggak banyak kok, janji nggak banyak. Iya, nanti ya. Stok buat kamu itu dibukanya jam 6. Di sini yang diutamakan yang punya event terlebih dahulu. Ya, sabar. Thank you. Next. Perihal masalah takjil beda agama bikin ngakak ngigik masih berlangsung. Selain setan yang dikurung, tolong kurung setidaknya dari jam 3 sampai maghrib deh, biar takjil kami aman. Gua jam 5 nyari takjil udah gak. Gua nangis berburu takjil jam 4. Oh gitu cara mainnya. Habis sahur gua belum ada yang buka. Bos gue katalog hari ini dia balik on time. Gue tanya, tumben bos balik cepet. Dia bilang diajak bininya berburu takjil.
Aku non muslim tadi jam 4 aku sama suami udah berburu takjil. Terus kata suami entar makannya pas buka. Lucu. Ternyata bukan cuma cinta yang beda agama, beli takjil pun saingannya beda. Aku nonis kemarin waktu beli keripik, aku lihat ada ibu-ibu mau bagi takjil, aku tungguin pas ibu-ibu itu bagi takjil, ikut antri, mana bilang alhamdulillah. Temen gue nonis ikutan terawih puasa, mana semangat banget lagi pas buka. Lu pada hunting takjil jam berapa sih, Dah? Masa gue cuma kebagian bawaan sama sama SD doang. Kocak banget. Dunia pertakjilan makin kesana makin kesini. Udah go internasional. Ditambah lagi ada pendeta yang menyampaikan khotbah ke jemaatnya mengenai pertakjilan. Nih guys, nih videonya nih. Tenang, kita reaction komentar. Let's go. Minta bantuan Habib Japar. Jangan bilang Habib Japar sedang bukber. Baru mau ngadu ke Pak Pendeta, tapi malah beliau yang mimpin pasukan. Pasturnya umpetin, diganti Habib Japar sementara. Habib Japar sedang mengetik. Pendeta ini harus diundang kalau begini. Pak Pendeta tolong kasih tahu jemaat jam berburu takjil dimulai jam 5 jam 3 tapi masih yang biasanya aku cari takjil jam 4 sekarang jam 1 takut aduh makin seru. Gara-gara ada mbak non-is yang beli takjil nyamar pakai kerudung, sekarang gue tuh jadi ketakutan. Muka-muka Kristenable, apalagi Konghucuable kayak gue gini, gue takutnya jadi sas gitu loh kalau misalnya lagi beli takjil. Takutnya ya nanti pas gue beli gorengan gitu kan, gue disinisin gitu sama penjual gorengannya atau sama yang pembeli lainnya gitu kan, gue harus gimana? Gue harus ngeluarin KTP gue. Kalau bersaing yang sehat-sehat aja gitu ya, gak usah ngadi-ngadi. Ini media sosial lagi rame nih, takjil yang biasanya didominasi oleh orang muslim yang berpuasa, ini mulai ada sedikit gangguan dari teman-teman kita yang tidak berpuasa dan mereka menyebutnya non-Islam. Kalau gue pribadi sih, gue justru melihat ini sebagai sebuah kegembiraan dan juga vibe positif di bulan suci Ramadan tahun ini ya, yang dimana nggak cuma kita aja nih sebagai seorang muslim yang excited ketemu dengan bulan puasa, tapi yang non-muslim pun juga ikutan kebagian vibe positifnya, hebohnya. Tapi sedikit informasi aja nih buat lo yang mungkin belum tahu kalau ternyata takjil itu tuh nggak merujuk kepada makanan. Takjil ternyata berasal dari bahasa Arab, yaitu ajalu, yang artinya menyegerakan. Kata ajalu sendiri itu tuh berasal dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi, manusia masih terhitung dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka. Nah, seiring berjalannya waktu di Indonesia ini takjil sudah berubah artinya menjadi sebuah panganan atau makanan untuk berbuka. Nah, balik lagi nih ke perebutan dominasi takjil antara yang puasa dengan yang tidak puasa. Kalau gue cuma titip pesan satu, beli takjil jangan cuma di pedagang yang rame, tapi belilah di pedagang yang sepi. Karena keberkahannya jadi double nggak sih? Selain kita juga beli takjil untuk diri kita sendiri, uang yang kita belanjakan bisa terhitung sebagai sedekah untuk orang yang sedang berusaha mencari rezeki dengan berdagang takjil. Ternyata di mana-mana lagi rame banget war takjil antara yang puasa sama non-Islam, guys. Dan sumpah gue gak tau kenapa sama tren war takjil ini tuh bener-bener bikin hati adem dan lucu, ngerasa deket aja kita satu sama lainnya. Kebetulan gue juga kerja di lingkungan yang memang Islamnya itu bisa dihitung jari paling cuma 5% aja dari total semua karyawan. Tapi guys, kalau soal urusan takjil, mereka itu bener-bener yang paling terdepan. Nah, kebetulan dari tahun 2022 gue sering banget nyari takjil bareng-bareng sama anak-anak dan mereka yang paling semangat buat nyari, guys. Terus pas azan maghrib kita makan barengan semuanya di kantor.
kantor. Dan kalau dipikir-pikir, antusias teman-teman di kantor tuh bener-bener lucu banget. Jam 3 aja mereka itu udah nanya-nanya mau beli takjil kemana. Padahal kita yang puasa aja masih belum tahu, belum kepikiran kayak gitu guys. Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya indah banget ya toleransi di Indonesia. Dan teman-teman non-muslim gue juga udah pada ngajakin bukber mau kapan guys. Malah kantor pun suka provide buka bersama yang notabene muslim bisa dihitung jari 3-6 orang mungkin. Dan selain yang Islam, teman-teman di kantor itu keyakinannya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini bener-bener definisi Bhinneka Tunggal Ika, Unity in Diversity. Mari kita pupuk bersama-sama kerukunan dan keragaman ini guys. Indonesia. Oke teman-teman ya, demikian reaksi-reaksi dari netizen Indonesia, reaksi-reaksi dari netizen Indonesia tentang pertakjilan yang emang bener-bener lagi viral, dan banyak banget ya reaksi-reaksi yang muncul baik dari saudara kita yang muslim ataupun yang non-muslim. Tetapi apapun komentar-komentar mereka, kita ambil sisi positifnya saja. Oke teman-teman ya, demikian sebagian cuplikan-cuplikan dari netizen Indonesia mengenai berita yang lagi viral di Indonesia yang berhubungan dengan momen di bulan Ramadan tahun ini, yaitu pertakjilan. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.